Chapter 826 mengabulkan dewa-dewa dalam daftar. Platform penghubung surga sangat megah dan megah. Di udara, 9 binatang purba itu masing-masing lebih ganas dari yang terakhir. Energi iblis mereka meluap ke langit. Mereka semua adalah raja-raja pada tingkat penyelesaian agung, namun mereka hanya bisa digunakan untuk menarik kereta. Di belakang 9 binatang purba, rantai ilahi yang sangat besar berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Mereka menarik kereta kuno yang penuh dengan bekas pedang dan lubang panah. Di atas mereka, Raja Langit Skyfall menjulang tinggi seperti Dewa Iblis, menekan seluruh danau giok sampai-sampai tampak seperti akan runtuh. Suara gemuruh terdengar dari atas. Kamu adalah pahlawan, jarang terlihat dalam 1000 generasi. Aku sebenarnya tidak ingin mencekik seorang jenius, jangan paksa aku. Raja Dewa berjubah putih sangat tenang. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, kalian semua yang sombong. Umat manusia selalu ingin duduk dan mengobrol dengan kalian semua. Sekelilingnya sangat sunyi senyap. Semua orang bisa mendengar detak jantung mereka sendiri, dan mereka semua sangat gugup. Keberadaan yang tak tertandingi seperti Raja Surgawi Skyfall benar-benar telah tiba. Selama tahun-tahun kuno, dia tak terkalahkan dan menyapu tanah terlantar. Semua raja tunduk padanya. Dia sendiri sudah cukup untuk memusnahkan beberapa ras besar. Keberadaan kuno semacam ini telah berkembang untuk waktu yang sangat lama. Terlepas dari senioritas atau kekuatan, mereka berdua sangat tinggi. Kita harus tahu bahwa bahkan kedua putranya adalah Raja Suci yang menakutkan yang bisa menekan suatu daerah. Tidak ada ras yang berani menentang mereka, dan ketenaran mereka sangat luar biasa. Duduk dan mengobrol membutuhkan kekuatan dan kepercayaan diri. Tapi apa yang dimiliki umat manusia? Raja Surgawi Skyfall tidak berbicara, tetapi salah satu putranya berbicara. Dalam situasi seperti ini, mungkin hanya mereka yang berani menyela. Mungkinkah kita benar-benar harus bertarung sampai akhir? Raja Dewa berjubah putih menatap ke depan. Raja Suci kembar diselimuti cahaya, dan aura ilahi memenuhi udara. Bahkan pori-pori mereka memancarkan kemegahan ilahi, membuat orang lain sulit untuk menatap lurus ke arah mereka. Kamu memang sangat kuat dan menakjubkan. Kau sendiri membunuh begitu banyak raja kuno, tapi ras manusia yang besar hanya memiliki satu orang suci. Dibandingkan dengan ras lain, fondasimu terlalu lemah, jadi kamu tidak bisa berdiri sejajar dengan ras lain. Raja Suci kembar yang lain berbicara. Platform penghubung surga benar-benar hening. Tidak ada yang berbicara. Kata-katanya sulit untuk dibantah. Umat manusia memiliki terlalu sedikit orang suci, dan mereka tidak berdaya untuk melawan begitu banyak raja kuno. Hati banyak orang menjadi dingin. Harapan apa yang tersisa untuk dibicarakan? Bergabunglah dengan rasku dan warisi ajaranku. Kamu tidak hanya akan menjadi abadi, tapi kamu juga akan bisa menguasai dunia. Dengan bakatmu, kamu bahkan bisa menjadi sage agung. Raja Langit Skyfall berdiri di atas kereta perang kuno seperti Raja Iblis, memandang rendah semua makhluk hidup. Jadi bagaimana jika itu ortodoksi Anda? Nenek moyangku adalah seorang kaisar kuno. Apakah saya masih membutuhkan bimbingan Anda? Kata dewa berjubah putih. Suaranya seperti dengungan pedang. Biasanya, dia sangat santai dan tenang. Hanya ketika menyangkut masalah seperti itu, dia akan menjadi sangat serius, dan bahkan kata-katanya menjadi tajam. Kaisar Purba. Raja Langit Skyfall mengerutkan kening. Raja-raja kuno lainnya menjadi dingin saat mereka melihat. Raja Suci dari sarang 10.000 naga berkata, masa lalu, kenyataan, hehe. Senyumnya sangat dingin, membuat bulu kuduk berdiri dan bulu kuduk merinding. Maknanya jelas. Kaisar kuno yang agung telah meninggal dunia. Tidak peduli seberapa agungnya itu telah menjadi masa lalu. Kenyataan itu kejam. Ras manusia Anda memiliki miliaran makhluk hidup, tetapi hanya satu sage yang muncul. Apa yang kau andalkan untuk bersaing? Ras manusia ingin sejajar dengan ras kuno. Itu hanya mimpi belaka. Kalian sangat lemah, namun kalian telah menduduki seluruh tanah ini. Hanya keajaiban bahwa ras kalian belum dimusnahkan. Kata-kata raja kuno lainnya bahkan lebih tajam dan kejam. Ini adalah masalah yang sangat serius. Akar konfliknya ada di sini. Selama era kuno, ras manusia lemah dan tinggal di sudut terpencil. Sekarang, mereka tiba-tiba menjadi penguasa tanah ini. Setelah berbagai ras terbangun, mereka secara alami ingin memulai pembantaian. Dewa berjubah putih tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatap mereka. Namun, dia tampak begitu kesepian. Di dunia yang luas ini, dia adalah satu-satunya di antara ras manusia yang bisa mengambil tindakan. Mari kita minta Raja Surgawi Skyfall untuk mengambil tindakan.
Bunuh dia dan semuanya akan berakhir. Umat manusia tidak memiliki kualifikasi untuk membicarakan hal lain. Seorang raja kuno relatif radikal dan sama sekali tidak menempatkan orang lain di matanya. Pada saat ini, hanya suara bunga yang jatuh yang bisa terdengar. Dunia terasa sangat sunyi. Banyak ahli melihat ke arah Skyfall Raja Surgawi di atas kereta perang kuno. Dewa berjubah putih membuka mulutnya dan berkata, dari awal sampai akhir, kalian semua telah berbicara tentang apa yang disebut kualifikasi. Aku telah bertarung dengan kalian semua, dan membunuh sampai sekarang masih belum cukup. Dewa berjubah putih itu sangat khusyuk ketika topik ini diangkat. Hanya setelah mengalami pertempuran belum lama ini, mereka mengerti betapa menakutkannya Raja Ilahi. Apa yang dia ungkapkan saat ini adalah kebenaran. Menurut akal sehat, mereka telah membantai jalan keluar dari kualifikasi. Mereka sendiri yang bisa bersaing dengan raja-raja yang datang lebih awal. Kualifikasi apa yang kalian semua bicarakan? Kalian semua bahkan tidak memilikinya. Seorang raja kuno mengguncang jarinya. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berbicara dengan kejam. Ini adalah penghinaan yang datang dari lubuk hati mereka. Itu adalah keunggulan psikologis yang telah ada sejak lama, dan tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Selama era kuno, ras manusia kalian bertahan di celah-celah. Pada saat yang paling menyedihkan, kalian berjuang di pintu kematian dan hampir musnah. Kalian pernah menjadi bawahan yang bergantung pada kaki beberapa ras yang kuat untuk mencari perlindungan. Martabat apa, kualifikasi apa? Seorang raja kuno dengan kejam merobek bekas luka prasejarah dan menaburkan garam ke dalam hati setiap pembudidaya manusia. Ekspresinya penuh dengan penghinaan dan kekejaman. Pada saat itu, kalian semua tidak lebih dari sekelompok semut yang tidak berarti. Beberapa ras besar di sini adalah tuanmu di masa lalu. Kata-kata ini seperti gemuruh guntur, menyebabkan banyak pembudidaya manusia gemetar. Mereka dipenuhi dengan rasa terhina. Anda berbicara tentang era kuno. Ketika umat manusia pertama kali tiba di bintang purba ini, nenek moyang kita benar-benar menderita. Mereka membayar terlalu banyak, tetapi mereka dengan keras kepala bertahan. Raja Ilahi sangat khusyuk dan hikmat. Ekspresinya sungguh-sungguh dan penuh hormat saat dia berkata, tidak mudah bagi para pendahulu kita. Penghinaan mereka akan dihapuskan. Keturunan kita membuka era yang makmur dan berjalan di jalan mereka sendiri. Kami tidak akan mengecewakan mereka. Era makmur apa? Bagaimana kita bisa dibandingkan? Selama era kuno, kekuatan kaisar kuno dihormati oleh 9 langit dan 10 bumi. Bagaimana kalian semua bisa dibandingkan? Seorang raja kuno berkata, mengapa kita tidak bisa membandingkan? Selama era kuno, beberapa kaisar kuno muncul satu demi satu. Mereka berasal dari ras yang berbeda, tetapi selama era primordial, ras manusia menghasilkan beberapa kaisar agung. Mereka tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Suara Raja Ilahi berjubah putih itu nyaring dan memekakkan telinga. Tidak hanya mereka tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi kaisar agung berasal dari ras yang berbeda sementara kaisar agung berasal dari ras manusia. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Ketika kaisar-kaisar agung yang telah meninggal dunia disebutkan, darah semua manusia melonjak. Hati mereka menyala dan mereka ingin mengaum dengan keras. Selama era kuno, ras manusia lemah dan tidak signifikan. Mereka bahkan menjadi makanan bagi banyak ras yang kuat. Namun, segalanya berbeda di masa depan. Banyak ras kuno menjadi diam. Bahkan raja-raja kuno yang hadir ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Mereka semua menjadi diam. Setelah sekian lama, Raja Suci Hutan Valet mencibir dan berkata, semuanya sudah berlalu. Kaisar kuno pasti lebih kuat dari kaisar besar ras manusia karena beberapa dari mereka tidak mati dan menjadi abadi. Sementara itu, kaisar besar ras manusia kalian semua telah mati. Semuanya sama seperti sebelumnya dan tidak ada yang berubah. Kalian semua masih sama lemahnya seperti sebelumnya. Itu benar, kenyataannya memang seperti ini. Situasi kalian lebih buruk dari era kuno dan belum membaik sama sekali. Kamu hanyalah seorang santo tunggal, jadi apa hakmu untuk berbicara dengan kami? Bunuh saja dia. Banyak raja kuno setuju. Artinya, tidak peduli apapun, kalian semua ingin membunuh kami semua dan tidak akan ada perubahan. Raja Dewa berjubah putih bertanya. Tepat sekali. Salah satu Raja Suci Gemini berteriak. Apa kalian semua tidak takut bahwa Kaisar Agung masih belum mati dan akan menurunkan amarahnya yang menggelegar? Raja Dewa berjubah putih berteriak. Ekspresinya sedingin es. Ini adalah pertama kalinya dia memperlakukan para raja dengan begitu dingin. Kamu adalah pahlawan.
Saya benar-benar ingin memberi Anda kesempatan dan mengambil Anda sebagai anak baptis saya. Raja Langit Skyfall berbicara. Kalau begitu ayo bertarung. Raja Dewa berjubah putih tidak takut sama sekali. Pedang Raja Dewa muncul di tangannya dan dia memegangnya secara horizontal di langit. Dia menghadapi para raja sendirian. Itu benar-benar keputusan yang tak berdaya. Membunuh seorang jenius bukanlah hal yang saya inginkan, tapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Suara Raja Langit Skyfall terdengar dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan danau giok berguncang seolah-olah runtuh. Lenyapkan dia. Mari kita akhiri ini lebih awal. Seorang raja kuno meraung. Ada lebih banyak orang yang mengikuti. Semua orang putus asa. Mereka tidak tahan melihat saat-saat terakhir Raja Dewa berjubah putih itu. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka sendirian? Legenda yang tak terkalahkan akan bersimbah darah. Ye Fan tidak tahan lagi. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, kapan lagi? Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia tidak ingin hanya melihat seorang Raja Dewa jatuh. Jangan bertindak gegabah. Semuanya masih terkendali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam hatinya. Ye Fan tertegun. Ini ditransmisikan oleh Raja Ilahi. Semuanya masih terkendali. Apa lagi yang bisa terjadi? Boom! Tiba-tiba, suara yang menghancurkan dunia terdengar. Cahaya keemasan yang gemilang merobek bumi yang tak terbatas, datang dari kejauhan. Teriakan Dao Surgawi. Pada saat ini, itu mengejutkan seluruh wilayah utara. Itu seperti kemegahan ilahi yang abadi yang menerangi gunung dan sungai, memasuki danau giok. Investiture of the Gods, itu sebenarnya adalah Investiture of the Gods. Itu telah muncul lagi. Pada saat ini, semua orang berteriak kaget. Mereka sangat terkejut, terutama berbagai ras kuno. Wajah mereka pucat pasi. Menghadapi instrumen kaisar terkuat dalam sejarah manusia, bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan raja-raja kuno pun ketakutan. Ekspresi mereka berubah karena mereka merasakan aura tertinggi dari kaisar kuno. Itu palsu, itu tidak nyata, kata Saint King Violet Forest. Boom! Investiture of the Gods berubah menjadi kilat emas, turun dari langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu seperti tangan seorang kaisar kuno yang menekan ke bawah. Bahkan keberadaan yang abadi pun akan berubah menjadi debu. Ah! Sebuah jeritan ketakutan terdengar. Hutan Saint King Violet dihancurkan oleh cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi debu. Dia meninggal tanpa jejak. Setelah itu, 4 raja kuno yang datang bersamanya juga disegel. Mereka semua berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Belum lama ini, mereka semua mengatakan bahwa umat manusia selemah semut. Kata-kata mereka tajam, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Ini benar-benar aura seorang kaisar kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua raja kuno ketakutan. Boom! Investiture of the Gods bersinar dengan cemerlang, menerangi gunung-gunung dan sungai-sungai. Sekali lagi, itu menekan raja-raja suci kembar dan berubah menjadi debu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum mereka terbunuh. Itu terlalu mengejutkan. Dalam sekejap mata, 3 raja suci dan 4 raja kuno telah mati. Bas! Kekosongan itu bergetar. Raja-raja kuno yang telah mempermalukan umat manusia dan mengatakan bahwa umat manusia telah berjuang di pintu kematian di zaman kuno semuanya berteriak ketakutan. Kaisar kuno telah datang untuk menghapus penghinaan nenek moyang kita. Dewa berjubah putih meraung. Para pembudidaya manusia lainnya juga bersemangat dan berteriak. Kaisar kuno agung telah muncul, Raja Agung No Si masih hidup. Bersihkan penghinaan dan bunuh semuanya. Di Sky Connecting Platform, terdengar suara gemuruh yang luar biasa. Banyak orang terharu dan menangis. Boom! Investiture of the Gods turun sekali lagi dan menekan Skyfall Raja Surgawi. 9 binatang purba berubah menjadi debu dan kereta kuno itu runtuh. Ah! Bahkan eksistensi yang kuat seperti Raja Langit Skyfall hanya bisa mengeluarkan raungan yang tidak mau. Dia tidak berdaya untuk menahan cahaya keemasan yang abadi. Puff! Investiture of the Gods turun tanpa ampun. Raksasa kuno yang tak tertandingi meledak. Darahnya menguap dan berubah menjadi debu. N. Chapter 827 Tekanan Ekstrim. Raja Langit Skyfall meninggal. Bahkan seseorang sekuat dia hanya bisa mengeluarkan teriakan ngeri sebelum meledak di peron. Darahnya segera menguap dan berubah menjadi abu. Ah! Tangisan menyedihkan terus berlanjut. Orang lain berubah menjadi debu. Setelah keputusan segel ilahi muncul, semua dewa akan tunduk. Ini adalah legenda dari masa lalu, dan sekarang, itu terbang keluar dari pegunungan yang sunyi, membunuh raja-raja kuno dan menyapu semuanya.
Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikannya. Dimanapun ia melintas, raja-raja kuno akan jatuh dan raja-raja suci akan menumpahkan darah. Bahkan eksistensi yang memiliki harapan untuk menjadi sage agung akan terhapus dengan kejam. Ah, ini adalah jeritan horor yang berasal dari raja-raja kuno. Biasanya, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Ada orang di dunia yang bisa membunuh mereka, tapi tidak ada yang bisa membuat mereka merasa takut sampai pada tingkat ini. Namun, pada saat ini, semua orang ketakutan. Jiwa mereka gemetar, gemetar ketakutan, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ini adalah aura seorang kaisar agung kuno. Indera mereka tidak salah. Mereka tidak dapat memberikan perlawanan sedikit pun. Itu terlalu kuat dan sangat menakutkan. Mereka ingin bersujud. Akhirnya, ada raja-raja kuno yang tidak tahan lagi. Kaki mereka menjadi lemas dan mereka berlutut di atas panggung. Itu bukan karena mereka benar-benar ingin berlutut, melainkan karena tekanan yang luar biasa. Aura ini lebih tinggi dari langit, lebih luas dari lautan, lebih dalam dari wilayah bintang. Itu membuat mereka merasa putus asa dan mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ah, bagaimana bisa seperti ini? Ada beberapa raja kuno yang telah hidup untuk waktu yang tak terbatas dan telah memberi penghormatan kepada kaisar pertarungan yang tak tertandingi. Mereka hanya merasakan aura ini dari tubuhnya. Kaisar Agung kuno. Benar-benar ada orang yang belum mati. Itu mereka, kita tamat. Ketakutan semacam ini dengan cepat menyebar. Di kejauhan, berbagai klan kuno semuanya merasa ngeri. Kemudian, tubuh mereka mulai bergetar. Mereka juga bisa merasakan kekuatan ini. Pemandangan mengerikan macam apa ini? Raja-raja kuno mereka semua berlutut di tanah, bersujud ke arah peringkat dewa yang mempesona. Memikirkannya saja membuat mereka gemetar. Jangan! Seorang raja kuno berteriak. Orang lain terbunuh, berubah menjadi abu di tempat. Semua perlawanan sia-sia. Dekrit segel ilahi menyinari langit, menerangi gunung-gunung dan sungai-sungai. Itu memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, kecemerlangannya menghubungkan 9 langit dan 10 bumi. Meskipun itu bukan senjata ofensif dan penggunaan terbesarnya adalah untuk menyegel, itu masih disempurnakan oleh Raja Kuno Agung dan memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Ketika diwariskan, itu setara dengan penindasan telapak tangan Raja Agung tanpa awal. Siapa Wuxi? Itu adalah eksistensi tak terkalahkan yang telah menyapu 3000 dunia. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan satu tangannya? Itu adalah pencegah tertinggi. Bahkan Taois abadi yang kuat dari tebing suci telah ditekan selama ratusan ribu tahun. Dia tidak bisa melepaskan diri dari keputusan segel ilahi dan dimurnikan hidup-hidup, hanya menyisakan sisa-sisa kehendak. Artefak magis Kaisar Agung Wuxi terbang. Dampaknya sangat besar. Bahkan raja-raja kuno pun berubah menjadi debu dengan satu serangan. Jika ini bukan kekuatan seorang kaisar, lalu apa itu? Ini setara dengan mengumumkan bahwa Kaisar Manusia Agung masih hidup. Ah! Teriakan terakhir terdengar. Dekrit segel ilahi mengirimkan seberkas cahaya suci, membunuh raja kuno lainnya. Baru setelah itu ia menjadi stabil dan menggantung di kehampaan. Para ras kuno semuanya merasa ngeri. Ketakutan yang mengerikan melonjak dari lubuk hati mereka, dan mereka bahkan tidak bisa bernapas. Artefak ajaib Kaisar Agung Wuxi tergantung di sana seperti dewa abadi. Benda itu menerangi kolam giok, dan bahkan platform penghubung surga yang berwarna hitam mulai berkilau. Bahkan raja-raja kuno dari ras kuno dipaksa berlutut di sana. Siapa lagi yang bisa menolaknya? Para pembudidaya manusia semua berteriak. Depresi dan penghinaan di hati mereka semua berubah menjadi raungan yang keluar dari tubuh mereka dan masuk ke dalam awan. Di platform penghubung surga, hanya Raja Ilahi berjubah putih yang berdiri sendirian. Hanya dia yang masih bisa berdiri. Raja-raja kuno lainnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berlutut dan tidak bisa bangun. Harapan nenek moyang kita dan kemakmuran ras kita telah dicapai oleh Kaisar Agung. Apa hakmu untuk mempermalukan umat manusia? Raja Ilahi Jiang berteriak. Dia memegang pedang Raja Ilahi yang mempesona di tangannya dan menghadap para raja yang berlutut di tanah. Dekrit segel ilahi tergantung di udara. Itu gemerlap di sekelilingnya, dan untaian kekuatan ilahi jatuh satu demi satu, mengubah tempat ini menjadi tanah murni para dewa. Kemakmuran masa lalu tidak berarti kecemerlangan abadi. Jadi bagaimana jika ada 10.000 ras? Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Kaisar Agung umat manusia yang telah bangkit memandang rendah kita. Kita hanya perlu bergerak maju. Kata-kata Raja Ilahi Jiang berapi-api dan kuat. Ketika dia selesai berbicara,
dia membungkuk pada keputusan segel ilahi dan mengatakan bahwa Kaisar Agung Wu Xi adalah abadi. Di kejauhan, darah para pembudidaya manusia mendidih. Depresi di hati mereka dilepaskan, dan mereka semua bersemangat dan bersemangat. Adapun berbagai ras kuno, wajah mereka pucat pasi. Pukulan macam apa ini? Apa yang terjadi hari ini terlalu menakutkan dan melebihi ekspektasi semua orang. Boom! Dekrit segel ilahi sepertinya menanggapi kata-kata Raja Ilahi berbaju putih. Itu berguncang dengan keras dan cahaya menembus 9 langit, menerangi puluhan ribu mil. Seolah-olah seorang kaisar agung mengangguk dan bergemuruh. Di bawah, ras-ras kuno berlutut. Mereka tidak bisa menahan tekanan. Selain manusia, semua orang di kolam giok bersujud. Mereka tidak bisa berdiri sama sekali. Kekuatan ilahi mengguncang dunia. Ini adalah pencegah yang kuat. Di kejauhan, Ye Fan sangat bersemangat. Dia telah memikirkan keputusan segel ilahi berkali-kali, tetapi dia tidak bisa menindaklanjutinya. Sekarang, Raja Ilahi berbaju putih dan orang lain telah melaksanakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia capai. Ini adalah rencana yang sangat besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Para raja yang berlutut di platform pencapaian langit semuanya berkeringat. Mereka tidak bisa mengerti. Mereka merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Mengapa? Apakah sesuatu terjadi lagi? Raja Langit Skyfall meninggal, tapi Raja Ilahi berbaju putih selamat. Di tengah kerumunan, Pangeran Surgawi mengertakkan gigi dan diam-diam berbicara dengan Yuan Gu. Dia hampir menjadi gila. Ini adalah ketiga kalinya dia ditampar di wajahnya. Saya pikir, dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, Yuan Gu buru-buru menghentikannya dan berkata, Pangeran Surgawi, lebih baik jika Anda tidak mengatakannya. Ekspresi Pangeran Surgawi segera berubah. Meskipun selalu ada sesuatu yang tidak terduga yang terjadi ketika dia akan berhasil, menghentikannya seperti ini dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa agak terlalu tidak sopan. Yuan Gu berkata, jangan salah paham. Saya hanya merasa bahwa meskipun Anda memiliki keberuntungan bawaan yang besar, selama periode waktu ini, seolah-olah Anda telah dikutuk. Anda sama sekali tidak dapat membuat sumpah apapun, atau Anda mungkin akan berakhir dengan tidak menginjak apapun di puncak. Kaisar Surgawi Abadi adalah seorang yang sangat terpelajar, kekuatan magisnya melebihi para dewa. Dia mendirikan sebuah warisan seperti kitab suci yang abadi, dan di dalamnya, ada teknik-teknik yang menentang surga dan mengubah takdir. Ini juga alasan mengapa Pangeran Surgawi khawatir. Dia merasakan beberapa hal. Dia telah meramalkan sesuatu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, kesimpulannya selalu diubah oleh orang lain. Jika kita terbunuh, akan ada senjata kekaisaran kuno yang akan turun dan menghancurkan kolam giok. Di platform pencapaian langit, seorang raja kuno berbicara dengan susah payah. Dahinya dipenuhi keringat saat dia mengatakan yang sebenarnya. Puff! Segel para dewa turun. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menghilang dari dunia ini, selamanya terhapus dari dunia ini. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatan ilahi dari kaisar kuno yang agung. Ketika para pembudidaya manusia melihat pemandangan ini, mereka semua mengangkat kepala dan berteriak ke arah langit. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersujud ke arah daftar Dewa Dao. Tempat ini gempar. Raja-raja kuno telah jatuh satu demi satu, dan aura kaisar kuno yang agung telah melonjak keluar. Kolam giok benar-benar berani. Apakah mereka menggunakan pagoda emas hijau air mata abadi? Di dalam pegunungan kuno yang megah, seorang raja kuno mengeluarkan raungan rendah. Dia menatap ke arah kolam giok, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Arahkan senjata kekaisaran kuno ke kolam giok dan tekanlah. Seorang raja kuno yang sudah tua mengeluarkan suara iblis yang menakutkan. Seolah-olah penjara neraka telah dibuka. Pada saat yang sama, di dalam gunung kuno yang megah, seseorang juga memberikan perintah serupa. Kekuatan ilahi kaisar kuno yang menakutkan mengalir ke 9 langit dan menekan ke arah kolam giok. Hong Long Long. Langit dan bumi gempar. Seluruh wilayah utara berada di ambang kehancuran. Semua pembudidaya yang kuat ketakutan. Mereka melihat ke arah kehampaan, jiwa mereka gemetar. Pada hari ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara gemetar ketakutan. Senjata kaisar kuno bangkit kembali, menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Suara seperti tsunami melonjak ke arah kolam giok. Seolah-olah bidang bintang runtuh, bergetar, dan kemudian jatuh. Senjata kekaisaran yang ekstrim menekan ke bawah, dan kekuatannya yang tak terbatas mendidih. Senjata ajaib kaisar kuno ada di sini. Seuntai kehendak ilahi memasuki kolam giok. Kau berani menghujatnya.
Raja Dewa berjubah putih berteriak, suaranya mengguncang ke segala arah. Boom! Tungku alam semesta abadi. Dia membawa senjata kaisar alam semesta abadi padanya. Pada saat yang sama, pagoda kekaisaran barat kolam giok mengeluarkan cahaya hijau yang mencapai surga. Itu melepaskan diri dari dunia kecil dan melayang di langit, meneteskan puluhan ribu pita sutra. Boom! Di arah lain, sebuah cermin kuno melesat ke langit, menyinari dunia kuno. Seolah-olah ingin membuka kembali langit dan bumi. Senjata Kaisar Void keluarga Ji juga muncul. Cermin kuno ini membekukan 9 langit dan 10 bumi, masa lalu, sekarang, dan masa depan. 3 senjata kekaisaran yang ekstrim bergerak bersama, muncul di langit di atas kolam giok, menghadap 2 senjata kekaisaran kuno di kejauhan. Mereka melepaskan kekuatan yang menghancurkan dunia. Pada saat ini, Investiture of the Gods bersinar, menerangi seluruh Sky Connecting Platform. Para pembudidaya manusia tidak merasakan tekanan apapun, dan mereka semua bisa berdiri. Manusia, apakah kamu memprovokasi kami? Menggunakan senjata kekaisaran yang ekstrim untuk membunuh raja leluhur. Tahukah Anda bahwa begitu senjata kekaisaran kuno keluar, ras Anda akan dimusnahkan? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Raungan datang dari Cakrawala, dan itu sangat bermartabat. Kalian adalah orang-orang yang tidak memahami situasinya. Tahukah Anda bahwa Kaisar Agung Wuxi telah muncul, dan penanaman para dewa telah muncul? Kalian sedang menghancurkan diri kalian sendiri. Raja Dewa berjubah putih berdiri di samping tungku alam semesta abadi dan berteriak. Apa? Mustahil. Bagaimana Wuxi masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Wuxi sudah meninggal selama 80.000 tahun. Seruan datang dari langit yang jauh. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi di kolam giok, dan mereka bingung dan sangat terkejut. Apakah Anda mempertanyakan martabat Kaisar Agung umat manusia? Raja Dewa berjubah putih berteriak. Kami. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, cahaya suci yang gemilang keluar dari kolam giok, dan merobek langit. Apa? Kamu berani menyerang senjata kekaisaran kuno? Orang yang mengendalikan senjata itu terkejut, dan dia melakukan yang terbaik untuk mengaktifkannya. Di ujung pegunungan yang menjulang tinggi, 2 keluarga kekaisaran yang hebat juga terkejut, dan mereka menyaksikan dengan gugup. Ah! Investiture of the Gods bergegas lewat, dan hanya jeritan menyedihkan yang bisa didengar, serta gelombang kekuatan ilahi yang meluap-luap. Keputusan Kaisar Agung Wuxi telah muncul, dan dunia telah ditaklukkan. Siapa yang berani menghujatnya? Raungan gemuruh mengiringi dao surgawi, dan cahaya keberuntungan menenggelamkan bumi, bergema di seluruh wilayah utara. Semua ras terkejut, dan pada saat ini, semua orang berlutut. Chapter 828 Orang Suci Manusia muncul. Dekrit segel ilahi terbang keluar dan berubah menjadi kemegahan ilahi yang abadi. Itu melenyapkan pemilik dari 2 senjata kekaisaran kuno satu demi satu. Ini terlalu mengejutkan. Mereka yang bisa merasakan situasi di sini semuanya terguncang. Kekuatan ilahi yang besar menutupi langit, membuat orang tanpa sadar berlutut. Ini adalah aura seorang kaisar manusia yang agung. Ini benar-benar manifestasi dari seorang kaisar agung kuno. Di ujung pegunungan yang tinggi, kaisar yang menggunakan senjata kuno yang ekstrim menjadi pucat pasi karena ketakutan. Seolah-olah dia telah disambar petir. Dia terdiam di tempat dan kemudian ketakutan yang mendalam muncul. Baru saja, senjata kekaisaran kuno itu bahkan tidak punya waktu untuk hidup kembali sebelum cahaya suci melenyapkan pemiliknya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan membuat semua orang terguncang. Cepat. Cepat dan ambil senjata kekaisaran, jangan membuat kesalahan. Beberapa orang cemas dan takut kehilangan akal sehat mereka. Ini terkait dengan konsekuensi yang sangat serius. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Bahkan senjata kekaisaran kuno tidak punya waktu untuk hidup kembali dan tidak bisa menghentikannya sebelum pemiliknya dihilangkan. Hampir tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Semuanya menunjukkan bahwa Kaisar Agung kuno belum mati. Masih ada seseorang yang masih hidup. Jika tidak, siapa yang bisa melakukan semua ini? Senjata kekaisaran kuno itu ilahi. Bahkan jika mereka jatuh ke tangan orang lain, mereka masih akan terbang kembali. Seorang raja kuno yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui muncul dan berbicara dari kedalaman pegunungan yang tinggi. Apa? Pihak lain mengabaikan mereka dan bahkan tidak melihat mereka. Dia tidak peduli dengan 2 senjata kekaisaran kuno yang akan segera dihidupkan kembali. Wajah orang-orang dari 2 klan kekaisaran besar menjadi semakin pucat. Ketakutan di hati mereka semakin dalam. Apakah ini benar-benar manifestasi dari seorang kaisar besar kuno?
Dia sama sekali tidak peduli dengan jatuhnya dua senjata kekaisaran. Hong! Seberkas cahaya yang menyilaukan melesat keluar, mencapai 9 langit dan turun ke 9 alam baka. Keagungan ilahi dari seorang kaisar agung kuno menyelimuti dunia. Dekrit segel ilahi meletus dengan cahaya tak berujung dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dalam sekejap, cahaya itu menerangi seluruh wilayah utara. Itu sangat cemerlang. Kemudian, hanya ada kegelapan. Cahaya itu berkedip-kedip sejenak dan melesat ke dalam awan, menghilang ke dalam 9 langit. Dekrit segel ilahi telah lenyap. Kekuatan semacam ini, aura semacam ini, itu benar-benar kekuatan seorang kaisar kuno. Di kedalaman pegunungan, ekspresi para tetua klan kuno sangat serius sampai ekstrim. Di kejauhan, di langit di atas Danau Giok, tungku alam semesta abadi, cermin kekosongan, dan tungku alam semesta abadi berguncang untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan menghilang. Kekuatan penciptaan menghilang, hanya menyisakan energi yang kacau. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua orang kembali ke akal sehat mereka, dan mereka semua tanpa sadar menghela napas panjang. Namun, para raja kuno yang berlutut di platform menjulang membutuhkan waktu lama sebelum mereka perlahan-lahan berdiri. Wajah mereka pucat seperti kertas dan mereka bergoyang. Setelah mengalami bencana seperti itu, mereka secara mental dan fisik kelelahan. Seluruh tubuh mereka dipenuhi keringat. Teror yang mereka rasakan barusan adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Dunia terdiam. Tidak ada yang berbicara. Semua orang berdiri di sana dalam diam. Tak satu pun dari para pembudidaya dari berbagai ras mengatakan apapun. Hari ini, beberapa raja kuno datang, tetapi kebanyakan dari mereka meninggal. Tidak banyak yang tersisa, kehilangan yang mengejutkan dunia. Jika berita ini tersiar, tidak ada seorang pun di kolong langit yang akan mempercayainya. Munculnya dekrit segel ilahi meruntuhkan segalanya. Membunuh raja-raja kuno seperti memotong rumput. Mereka langsung berubah menjadi abu, memenuhi tubuh mereka dengan rasa takut. Itu adalah sesuatu yang akan sulit untuk dilupakan selama sisa hidup mereka. Raja-raja kuno yang selamat hanyalah mereka yang mengalaminya sendiri. Mereka melaporkan kepada berbagai ras bahwa Wuxi masih hidup, dan yang paling radikal dimusnahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, seseorang tiba di kolam giok dan bertanya tentang perubahan di sini. Setelah beberapa waktu kemudian, pembudidaya yang kuat dari berbagai ras muncul, semuanya ingin mengetahui kebenarannya. Semua yang terjadi barusan telah mengejutkan banyak kekuatan besar di wilayah utara. Segera setelah itu, kolam giok menjadi gempar. Orang-orang tidak bisa lagi tetap tenang. Berita itu menyebar ke segala arah dan menyebar ke wilayah-wilayah besar lainnya. Semua yang terjadi hari ini adalah perubahan yang mengguncang dunia. Terbang di atas ribuan gunung dan sungai, menyeberangi sungai-sungai besar dan padang rumput, gurun timur, benua tengah, pegunungan selatan, dataran utara, dan gurun barat semuanya terguncang. Ketika 10.000 ras kuno memahami segalanya, mereka segera terdiam, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah bencana besar bagi mereka. Di dalam kolam giok, Yevan mengerti bahwa semua yang telah terjadi adalah sebuah plot. Para raja ilahi dan yang lainnya telah bekerja sama untuk memimpinnya. Itu sama dengan pemikirannya sebelumnya. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak memiliki kekuatan yang kuat seperti itu. Sementara itu, para raja ilahi dan yang lainnya bisa dan memiliki kemampuan untuk mengambil langkah selanjutnya. Dia dan Zhang Lin telah membunuh lembah para dewa, tapi itu seperti membunuh ayam untuk memperingatkan para monyet. Namun, Raja Ilahi berjubah putih telah melakukan lebih banyak lagi. Berapa banyak raja kuno yang telah jatuh di platform penghubung langit? Pertemuan berlumuran darah telah diperjuangkan sampai-sampai semua orang ketakutan. Raja Ilahi berjubah putih jelas bukan satu-satunya orang suci dari ras manusia. Mereka hanya mendorongnya keluar untuk bersaing dengan berbagai raja sendirian, membangun kekuatan mereka dan membangun citra yang tak tertandingi. Hanya satu raja ilahi yang telah menarik perhatian raja-raja leluhur kuno, dan mereka telah bertempur sampai sungai darah mengalir. Raja Surgawi Skyfall telah muncul, dan kemudian daftar Godseal telah diaktifkan untuk membunuh yang paling radikal. Ini adalah contoh nyata dari membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Membunuh sekelompok orang seperti itu lebih menakutkan daripada yang lainnya, dan kemudian daftar Godseal telah muncul, membuat semua orang takut dengan fakta bahwa Kaisar Agung Wuxi masih hidup. Rencana ini sangat berisiko, dan hampir tidak terkendali. Serangan dua senjata kekaisaran kuno terlalu berbahaya. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan ras kuno. Mereka benar-benar telah mencapai tingkat yang tak terkendali,
berani membunuh tempat suci seperti Danau Jade. Orang yang mengendalikan daftar segel dewa pasti sangat kuat. Paling tidak, itu haruslah seorang sage agung yang legendaris. Ye Fan berpikir sendiri dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Bahkan jika daftar Gatsil telah dihidupkan kembali dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, masih akan sangat sulit untuk menciptakan aura Kaisar Agung. Kastor kemungkinan besar telah membayar harga yang mahal. Secara khusus, daftar segel dewa telah terbang untuk membunuh orang yang memegang senjata kekaisaran kuno. Bahkan Sage Agung pun akan kesulitan untuk membebaskan diri dari belenggu ruang dan waktu. Siapa yang tahu berapa banyak kultivasi yang harus dia konsumsi? Daftar Gatsil telah membunuh semuanya. Ras kuno kemungkinan besar akan diam untuk waktu yang lama. Mungkin akan ada negosiasi damai setelah ini, kata Ye Fan dalam hati. Jika beberapa orang suci manusia muncul satu demi satu saat ini, niscaya akan mengejutkan. Ye Fan berpikir tentang siapa yang akan muncul. Seorang raja ilahi berbaju putih telah menyebabkan dunia menjadi gelap dan hantu menangis. Jika beberapa orang suci muncul setelah era zaman purba, efek jera akan meningkat. Ini karena Raja Ilahi berbaju putih telah menunjukkan kepada mereka betapa tak tertandingi para orang suci yang muncul ketika aturan langit dan bumi tidak mengizinkan mereka untuk membuktikan dao mereka. Jika Ye Fan telah menghembuskan angin sejuk, maka Raja Ilahi dan yang lainnya telah menghembuskan badai yang mengejutkan. Mereka telah memperbesar apa yang ingin dia lakukan berkali-kali dan melakukan kesempurnaan yang komprehensif. Sementara dia memikirkan penyebab dan detail pertempuran ini, ras kuno juga memikirkannya. Kemunculan daftar Gatsil telah mengejutkan banyak ras, termasuk keluarga kerajaan. Pada saat ini, semua ras merasakan dingin yang menusuk tulang. Jika seorang kaisar agung dari ras manusia masih hidup, tidak ada gunanya meskipun mereka mengundang beberapa orang bijak dan kaisar semu untuk membantu. Daftar Gatsil telah muncul. Apakah Wu Xi benar-benar masih hidup? Ini adalah tempat rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh tokoh-tokoh tertinggi keluarga kerajaan. Ada beberapa orang yang duduk bersila. Tubuh mereka kabur seolah-olah mereka hampir menyatu dengan dao agung langit dan bumi. Jika bukan karena Wu Xi, bahkan jika dia mengetahui semua rahasia daftar Gatsil, mengetahui semua kedalamannya, dan memiliki cukup waktu untuk menghidupkannya kembali, masih akan sulit untuk menggunakan kekuatan ilahi semacam ini. Suara yang sangat kuno datang dari sosok Chaotic Qi yang kabur. Bukan tidak mungkin. Jika dua Grid Sage atau seorang kaisar semu mengambil tindakan dan membayar harga darah, ada peluang tertentu untuk berhasil. Suara lain terdengar, seolah-olah suara itu telah melakukan perjalanan melalui langit. Terlepas dari apakah itu Wu Xi yang asli atau yang palsu, itu masih membuktikan betapa menakutkannya umat manusia. Ada ahli yang tak tertandingi yang masih hidup. Pada titik ini, tempat misterius ini menjadi tenang. Tidak ada lagi suara dan sosok-sosok buram itu menghilang. Semuanya seperti yang diprediksi Ye Fan. 2 hari kemudian, beberapa raja kuno yang kuat secara pribadi datang. Mereka tidak lagi sombong dan sepertinya mereka ingin duduk dan membicarakan banyak hal. Perwakilan asli dari berbagai ras tidak pergi. Ketika mereka melihat raja leluhur mereka sendiri secara pribadi datang dan menahan aura suci mereka, mereka semua terguncang. Semua orang tahu bahwa era yang relatif damai telah tiba. Di masa depan, akan sulit untuk ada konflik. Hanya saja mereka tidak tahu berapa lama hal ini akan berlangsung. Tanah murni Danau Giok sekarang benar-benar damai. Suasana tegang telah tersapu bersih. Para pembudidaya manusia semuanya memiliki senyum di wajah mereka saat semuanya menjadi tenang. Raja leluhur 9 Phoenix telah tiba. Banyak ras kuno yang terkejut. Mereka mengenali salah satu peserta. Kemunculannya memicu keributan besar. Mereka yang memahaminya semua tahu betapa menakutkannya dia. Namanya mengguncang dunia kuno. Kaisar pertarungan yang tak tertandingi di masa lalu mengatakan bahwa bakatnya tidak buruk. Meskipun itu adalah kalimat biasa, untuk bisa mendapatkan penilaian dari seorang kaisar kuno adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Seluruh dunia tentu saja akan mengetahui hal ini dan semua orang akan merasa hormat kepadanya. Kemudian, keributan yang lebih besar meletus, memicu gelombang kekacauan yang sangat besar. Orang suci kedua dari umat manusia muncul, membuat semua klan terguncang. Bandit nomor 1 di wilayah utara, si tua abadi muncul. Dia mengenakan jubah hitam yang luas yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata surga. Sampai-sampai tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Umat manusia memiliki orang suci kedua. Semua klan terkejut. Seorang raja dewa berpakaian putih membantai sampai mayat-mayat menutupi tanah. Semua raja ketakutan,
dan sekarang raja kedua muncul. Hal ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Badai tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama kemudian, orang suci ketiga dari umat manusia muncul, memicu keributan lainnya. Semua klan khawatir, dan umat manusia mendidih. Bahkan Ye Fan tidak menyangka orang ini akan muncul. Itu melebihi ekspektasinya. Dia bukanlah orang asing, melainkan orang tua yang pernah dia lihat sebelumnya. Sosoknya bungkuk dan dia sangat tua. Dia adalah penjaga gerbang tanah suci giok surgawi di wilayah utara. Tidak ada yang menyangka akan hal ini. Dia bilang dia adalah keturunan giok surgawi. Saya pikir dia seharusnya menjadi salah satu orang yang beruntung yang selamat saat itu. Ye Fan sedikit linglung. Dia masih ingat adegan saat dia memasuki alun-alun batu yang sunyi dengan Taois naga merah. Pada saat itu, Taois naga merah terkejut dan pergi. Sekarang, dia mengerti segalanya. Kemunculan tiga orang suci dari ras manusia secara alami mengejutkan ras kuno. Banyak raja kuno merasa takut dan menjadi sangat berhati-hati. Pada titik ini, efek dari pertempuran dengan raja ilahi berpakaian putih tidak diragukan lagi terbukti. Semuanya tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama kemudian, orang suci keempat dari umat manusia muncul, memicu gelombang sorak-sorai. Ini adalah jenis kebahagiaan yang tiba-tiba. Sementara itu, semua ras kuno tercengang. Bagaimana mungkin ada satu lagi yang muncul? Orang suci ini berasal dari kediaman prajurit luar biasa di negara bagian tengah. Dia adalah seorang bangsawan tua yang sudah pensiun selama bertahun-tahun. Penggantinya telah meninggal beberapa generasi yang lalu. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang sage agung akan datang. Ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di langit dan bumi. Dia hanya pernah kalah sekali dalam hidupnya, dan itu dari eksistensi yang tak terkalahkan di masa lalu, kaisar pertarungan. Ada banyak kultivator di kolam giok. Orang-orang datang dan pergi saat pertemuan dibuka. Ye Fan melihat sosok yang tidak asing lagi. Itu adalah seorang pemuda yang sangat cantik dengan bibir merah dan gigi putih. Matanya cerah dan jernih, dan dia bahkan lebih cantik dari seorang wanita. Itu dia, Xia Zhouyu. Ye Fan terkejut. Dia masih ingat kejeniusan yang luar biasa ini. Ketika dia berusia 12 atau 13 tahun, dia sudah lebih kuat dari semua anak suci. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak diketahui sejauh mana dia telah tumbuh. Mereka berdua pernah bertarung sebelumnya. Pada saat itu, dia bahkan telah memukul pantat gadis berpakaian silang ini. Si jenius yang mengejutkan dunia ini sangat marah sampai-sampai dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Apakah itu benar-benar dia? Seorang teman lama dari masa lalu. Tidak jauh dari situ, Kaisar Pusat menatap ke arah lain dan berdiri di sana dengan linglung. Ye Fan berbalik dan kebetulan melihat ekspresinya. Dia mengikuti tatapannya dengan heran dan langsung tercengang. Gadis sombong Xia Zhouyu sudah berjalan ke arah itu sambil menopang seorang pria tua. Itu dia, orang tua yang sakit-sakitan. Ye Fan tercengang. Setelah itu, jendela di hatinya tiba-tiba terbuka, dan banyak kabut menyebar. Dia segera memikirkan banyak hal. Kaisar Pusat adalah seseorang yang meninggal lebih awal 9.000 tahun yang lalu. Dia disegel oleh kediaman Qixi dan mampu hidup kembali. Jenius-jenius seperti ini yang meninggal lebih awal, dan teman lama yang dia kenal secara alami adalah pahlawan dari 9.000 tahun yang lalu. Menelusuri kembali ke sungai waktu yang tak berujung, siapa orang yang paling mencurigakan? Hanya ada satu orang, dan itu adalah Gai Zhouyu yang tak tertandingi di masa lalu. Namanya mengguncang langit dan bumi, dan dia adalah seseorang yang hampir menguatkan Dao. Ketika gadis jenius Xia Zhouyu memilih namanya, dia pasti terpengaruh olehnya dan dengan sengaja menggunakan kata itu. Orang tua yang sakit-sakitan itu adalah Gai Zhouyu, dan dia telah berjalan jauh dari sungai waktu kuno ke dunia sekarang. Ini benar-benar menakutkan. Berpikir kembali ke berbagai peristiwa di kolam surgawi Qinling, sage yang telah membantunya tidak diragukan lagi adalah Gai Zhouyu. Hanya dia yang bisa menggunakan rumus tentara untuk mengganggu senjata Kaisar Dao Ekstrim dan menyelamatkan nyawanya. Sebab dan akibat semuanya terhubung, dan Ye Fan memiliki perasaan kesadaran yang tiba-tiba. Senior. Ye Fan dengan cepat mengejarnya, sangat bersemangat. Kedua orang di depannya berhenti. Gadis jenius Xia Zhouyu memiliki fitur yang halus dan menakjubkan. Dia masih berpakaian seperti pria, tapi dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Waktu telah mengikis habis sisi-sisi dan sudut-sudutnya. Ketika dia bertemu Ye Fan kali ini, dia sangat tenang. Adapun lelaki tua yang sakit-sakitan itu, dia memiliki raut wajah yang sakit-sakitan.
Setelah melihatnya, dia tersenyum, terlihat sangat biasa dan biasa saja. Senior, aku selalu ingin membalas kebaikanmu yang luar biasa di masa lalu, tapi aku tidak bisa menemukan jejakmu. Saya memiliki ramuan naga sejati abadi di sini. Itu bisa memperpanjang umurmu, kata Ye Fan. Di masa lalu, ketika Gai Jiuyu menyerang di pegunungan Qinling, dia mengatakan bahwa umurnya sudah habis dan dia akan mati. Dia hanya bisa menggunakan aturan dewa sekali dalam waktu yang sangat lama. Setelah mengendalikan Investiture of the Gods, dia tidak tahu apakah dia telah melukai dirinya sendiri. Ye Fan sangat khawatir. Jika dia ingin memperpanjang hidupnya, Sage Agung ini pasti tidak bisa mati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mengontrol Investiture of the Gods dilakukan oleh saya dan orang lain. Selain itu, saya telah memperoleh beberapa obat raja, jadi saya bisa hidup beberapa tahun lagi. Pria tua yang sakit-sakitan itu tersenyum dan sangat santai. Ye Fan merasa lega. Dengan orang seperti itu yang mengawasi segala sesuatunya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mungkin bahkan Sage Agung dari ras kuno akan datang sendiri. Badai ini telah berakhir, dan tidak akan ada lagi ombak. Akan ada periode yang relatif damai di masa depan. Kalian harus memahaminya dengan baik. N. Chapter 829 Pembicaraan Perdamaian Orang Bijak yang Hebat. Akan ada periode yang relatif damai, jadi manfaatkanlah dengan baik. Patua Gai Jiuyu berbicara dengan sangat ringan, tetapi Ye Fan tersentuh dan berat. Benar-benar tidak mudah didapat. Ini adalah situasi yang diciptakan oleh beberapa orang suci. Berapa banyak orang yang bisa memahami kesulitan dan bahaya yang terlibat. Mereka bisa mati kapan saja. Terutama dengan serangan dua senjata kekaisaran kuno, situasi ini menjadi kacau. Jika bukan orang seperti Gai Jiuyu, siapa yang berani membunuh mereka yang memiliki senjata kekaisaran? Dengan kebangkitan senjata kekaisaran kuno, bahkan Sage Agung pun akan mati dengan dendam. Bahkan seseorang sekuat Gai Jiuyu tidak akan selamat jika dia tidak menguasai formula tentara. Para senior dan yang lainnya mengkhawatirkan dunia dan layak dihormati. Saya tidak perlu melakukan apapun sebelumnya, kata Ye Fan. Tidak perlu merendah. Gai Jiuyu benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah sosok yang tak tertandingi. Dia terlihat sakit-sakitan dan tidak memiliki sikap seorang ahli tertinggi. Dia tersenyum dan berkata, kami baru saja menyempurnakannya. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang benar-benar rendah hati adalah para orang suci manusia ini. Mereka pasti memiliki rencana yang rinci. Meskipun mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri, mereka memiliki pandangan jauh ke depan. Seorang sage berbudi luhur sejati akan selalu berdiri di puncak tertinggi dan melihat jalan yang tidak dapat dilihat oleh dunia. Di sampingnya, Xia Jiuyu mengenakan gaun putih. Dia sama memukau seperti dulu, bahkan membayangi para peri. Dia telah berubah dari seorang gadis yang keras kepala dan berkemauan keras menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Sekarang, banyak hal yang bisa dipahami. Saat itu, Xia Jiuyu berteriak-teriak untuk memurnikan darah suci Ye Fan menjadi pil harta karun. Dia pasti melakukannya untuk memperpanjang hidup tuannya, tapi itu juga karena bakti. Kehidupan pria tua yang sakit-sakitan itu telah mengering. Gadis ini pasti telah mencoba mencari cara untuk hidup beberapa tahun lagi di dunia ini. Setelah memikirkan hal ini, Ye Fan merasa bahwa gadis yang mendominasi di masa lalu tidak lagi menyebalkan. Sebaliknya, dia tampak sedikit imut. Dia tidak bisa menahan tawa. Jika kamu berani menatapku sekali lagi, aku akan menyempurnakan matamu menjadi lampu ajaib. Bibir Xia Jiuyu sedikit melengkung. Matanya yang besar berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ye Fan. Dia baru saja berpikir bahwa gadis ini telah berubah dan menjadi jauh lebih manis, tetapi dia langsung diancam, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Seperti kata pepatah, macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Meskipun penampilannya yang tak tertandingi telah sedikit melunak, dia masih memiliki hati yang bangga, dan kekuatannya tidak berubah. Di luar kolam giok, sebuah kereta perang kuno mendekat. Kereta itu dipenuhi dengan bekas kapak dan lubang panah. Jelas sekali bahwa kereta itu telah melalui banyak pertempuran berdarah. 9 binatang buas primordial yang menarik kereta itu semuanya memuntahkan cahaya ilahi. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan aura mereka menakutkan. Satu atau dua dari mereka dekat dengan alam sage. Itu dia, Raja Leluhur Surga Kilin dari Gua Api Kilin telah tiba. Benar, itu adalah Raja Surgawi Kilin. Dia berada di level yang sama dengan Raja Sembilan Phoenix, dan dia adalah eksistensi menakutkan yang memiliki kesempatan untuk menjadi orang bijak agung.
Selama era primordial, dia bergerak tanpa hambatan melalui berbagai wilayah, dan sulit untuk menemukan tandingannya. Raja Sembilan Phoenix telah dipuji oleh kaisar pertarungan yang tak tertandingi di masa lalu, dan orang yang datang secara alami adalah matahari yang bersinar terang di antara ras-ras kuno. Banyak ras kuno datang untuk memberi penghormatan. Mereka merasa bahwa pertemuan kolam Gio kali ini terlalu luar biasa. Bahkan Raja Sembilan Phoenix dan Raja Leluhur Surga Kilin telah tiba. Dapat dikatakan bahwa ras kuno sangat mementingkan pertemuan ini. Namun, yang tidak terduga adalah Raja Surgawi Kilin tertegun begitu dia turun dari kereta perang. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke depan dan membungkuk kepada seorang pria tua. Banyak ahli ras kuno tercengang. Keberadaan macam apa Raja Surgawi Kilin? Dia benar-benar membungkuk kepada seorang pria tua yang tampak biasa. Salam, Great Sage Huntuo. Saat kata-kata Raja Surgawi Kilin keluar, semua orang membatu. Kemudian, terdengar suara putong saat semua ras kuno berlutut dan memanggil Sage Agung. Ini adalah orang tua yang sangat biasa. Daripada menyebutnya sebagai ras kuno, lebih baik mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia. Dia tampak seperti orang tua dari pedesaan, dan bahkan pakaiannya pun sama. Benar-benar ada seorang Sage Agung yang datang. Hal ini membuat pertemuan ini semakin luar biasa. Semua orang terkejut bahwa karakter seperti itu telah muncul. Seseorang harus tahu bahwa ada berapa banyak orang bijak yang bisa ada di planet kuno. Di era ketika kaisar kuno tidak muncul, mereka pasti keberadaan yang tak tertandingi. Siapa yang berani menantang kaisar kuno? Lupakan tentang hasilnya, keberanian semacam ini saja sudah mengagumkan. Pada saat itu, zaman kuno sangat terguncang. Meskipun Sage Agung Huntuo mengejek dirinya sendiri dan mengatakan bahwa dia sedang merayu kematian karena dia tidak tahu luasnya langit dan bumi, itu tidak merusak prestisenya. Sebaliknya, hal itu mengejutkan seluruh dunia. Saat itu, kaisar pertempuran hanya menertawakannya dan tidak melukainya. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak buruk. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pujian dan mendapatkan persetujuan dari kaisar kuno. Tidak ada yang menyangka bahwa orang bijak agung yang hanya pernah dikalahkan sekali dalam hidupnya akan benar-benar datang. Meskipun ada rumor, tidak ada yang percaya pada awalnya. Sage Agung Huntuo membiarkan Raja Surgawi Kilin bangkit dan mereka berjalan menuju tanah murni Danau Giok. Dia segera melihat Gai Jiuyu dan tubuhnya bergetar. Dia tidak membiarkan Raja Surgawi Kilin menemaninya lagi. Dia berjalan maju sendirian dan menyusul pria tua yang sakit-sakitan itu. Dia berkata, umat manusia. Benar-benar mengagumkan. Apa yang perlu dibicarakan? Berbagai macam ras hidup berdampingan dan dunia dalam keadaan damai. Gai Jiuyu tersenyum. Itu benar. Kaisar di zaman kuno dan kaisar besar umat manusia semuanya murah hati dan mengatakan hal yang sama. Orang bijak Agung Huntuo mengangguk dan menghela nafas. Dia berkata, lebih baik karakter di atas Sage Agung tidak muncul di masa depan. Serahkan dunia pada generasi selanjutnya. Orang tua yang sakit-sakitan, Gai Jiuyu, juga mengangguk dan berkata, saya pikir bahkan orang bijak tidak boleh muncul. Misalnya, dengan lengan dan kaki tua saya, masih mungkin bagi saya untuk memusnahkan keluarga kerajaan dengan kejam. Belum lagi para raja leluhur yang kuat itu. Jika mereka marah, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh jutaan mayat dan mengakhiri beberapa ras. Demi kedamaian dunia, demi kedamaian yang diperoleh dengan susah payah, lebih baik membiarkan mereka berkultivasi sendiri. Orang bijak Agung Huntuo tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kita harus memberi kesempatan kepada kaum muda. Orang tua Gai Jiuyu menyipitkan matanya dan berkata, raja dan orang bijak leluhur telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan mereka semua merangkak keluar dari gunung mayat dan lautan tulang. Tidak ada gunanya terlibat dalam apa yang disebut pertempuran hidup dan mati untuk menerobos. Bukankah garis keturunan terkuat dari kaisar kuno terbangun di generasi ini? Saya menantikannya. Bukankah keajaiban yang paling luar biasa dari berbagai ras juga penuh semangat? Mereka semua membutuhkan panggung, jadi mari kita serahkan dunia pada mereka. Memang ada beberapa garis keturunan kaisar kuno. 1 tahun kultivasi setara dengan 100 tahun kultivasi bagi orang lain. Bakat mereka langka sepanjang zaman. Para pangeran dari ras manusia tidak semuanya habis selama zaman kegelapan, kan? Kaisar pusat menyaksikan Gai Jiuyu menghilang ke kejauhan. Ada keheningan sejenak sebelum dia menghela nafas pelan. Meskipun mereka adalah kenalan lama, dia tidak maju untuk menemui mereka. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Pengalaman hidup yang berbeda, sehingga lintasannya juga berbeda.
Selama hidup seseorang belum mencapai akhir, akan ada berbagai macam kemungkinan. Setiap orang adalah satu-satunya protagonis dalam kehidupan mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merupakan karakter pendukung dan orang yang lewat dalam kehidupan orang lain. Ye Fan duduk dengan tenang di Danau Jasper. Dia menunggu lama, tetapi wanita tua dari generasi yang sama dengan lelaki tua gila itu tidak muncul. Dia menghela nafas. Sebuah era telah berakhir. Sage seperti itu telah jatuh di tempat kelahiran cahaya langit utara. Namun, tidak ada yang tahu bahwa tahun-tahun terakhir Sage seperti ini. Kurang lebih menyedihkan, dan bahkan tidak ada orang yang mengantarnya. Layu, tirai itu telah berakhir. Angin bertiup kencang, dan bunga-bunga yang berguguran beterbangan. Meskipun ada keharuman yang lembut, namun sangat menyedihkan dan indah. Sebuah era telah berakhir. Angin bertiup semakin kencang, dan semua jenis kelopak bunga berjatuhan dan layu. Ye Fan duduk sendirian untuk waktu yang lama dan merasa kedinginan. Pada akhirnya, hanya Sage dan Raja Leluhur yang berdiskusi. Orang luar tidak tahu pertengkaran seperti apa yang mereka alami, tetapi sesekali ada ledakan amarah dan paksaan, yang menunjukkan bahwa pemandangan itu tidak damai. Ye kecil, kau di sini. Aku sudah lama mencarimu. Ayo kita minum. Li Tian berjalan mendekat, matanya mengamati berbagai keindahan sambil tertawa. Ye kecil, ayo pergi. Minumlah sepuasnya hari ini, dan masa depan akhirnya akan damai. Kalau begitu, sial, ayo kita bunuh Pangeran Surgawi dan semangka Yuan Gu itu. Li Heishui juga berjalan mendekat, memeluk botol anggur dan bersendawa. Ye Fan tersenyum dan berjalan kembali bersama mereka. Di depan mereka, Iblis Selatan, Qi Huoshui, Kaisar Pusat, Ji Ziyue, Pendeta Danau Jasper, Ji Haoiwei, Monyet, dan Taois Ulat Sutra Ilahi sedang minum bersama. Itu sangat meriah. Duan De memainkan peran sebagai penasihat yang tidak berguna, memberikan ide acak kepada Dong Fangmen, mendesaknya untuk menantang Pangeran Surgawi dan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudaranya. Sialan, saintes primordial yang nyata. Orang seperti kakak laki-laki senior saya harus disambar petir. Dengan dia di sini, saya tidak memiliki rasa keberadaan. Li Tian marah. Dia adalah saudara perempuan dari unicorn api. Yan Yixi mengatakan ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berpakaian putih, dan wajahnya seperti batu giok, dunia lain dan halus. Apa? Garis keturunan kekaisaran kuno. Jangan memprovokasi dia. Ekspresi Li Tian berubah. Dia kemudian berkata, serahkan padaku mulai sekarang. Semua orang terdiam. Di kejauhan, seorang gadis berbaju ungu lewat. Duan De segera menyodok Ye Fan dan berkata, Purple Mansion Scientist, embrio Dao bawaan, ini adalah kesempatan yang bagus. Hajar dia dan bawa dia pergi. Di masa depan, kita bisa mengembangkan wuxi kedua. Semua orang memalingkan pandangan mereka padanya. Tiba-tiba, ada kekacauan di luar tanah murni Danau Giok. Seolah-olah ayam terbang dan anjing melompat-lompat. Seseorang mengumpat dan teriakan anjing yang samar-samar terdengar. Pada saat ini, Ye Fan melompat dengan ekspresi gembira yang tak tertandingi dan berkata, itu. Kaisar Hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku melihatnya mati dengan mataku sendiri. Itu dibunuh untuk kita. Suasana hati Li Heishui segera menjadi murung. Itu dia, tidak ada kesalahan. Ye Fan bergegas keluar. Melihat ini, yang lain juga berdiri dan mengikuti. Di luar Danau Giok, seekor anjing hitam besar menjulurkan lidah merahnya. Anjing itu sekuat banteng, dan bulunya yang hitam berkilau seperti sutra. Kaisar Hitam. Ye Fan sangat gembira. Itu benar-benar dia. Kamu masih hidup. Li Heishui juga bersemangat dan bergegas. Semua orang tercengang. Anjing ini benar-benar belum mati dan masih hidup dan menendang. Hidupnya benar-benar ulet. Mengapa ada keributan begitu kamu muncul? Di belakang mereka, seseorang tertawa dan berkata dengan penuh semangat. Siapa aku? Mata semua orang tertuju padaku. Angin dan awan bergerak untukku, dan langit dan bumi menangis untukku. Hanya di tempat bersamaku akan ada kemuliaan. Anjing hitam besar itu sombong dan menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kulitnya sangat tebal. Boom! Di dalam Danau Giok, segumpal aura orang suci meletus. Suaranya sangat keras sehingga banyak orang mendengar suara pertemuan Raja Leluhur. Tidak, sama sekali tidak. Mengapa sosok setingkat Sein tidak bisa bergerak? Kenapa? Ketika Kaisar Hitam yang baru saja tiba di Danau Giok mendengar raungan ini, ekspresinya segera menjadi serius, dan seluruh tubuhnya bersinar. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Setelah mengatakan ini, dia meludahkan kertas emas yang sangat cemerlang, dan aura Kaisar Agung tertinggi mengalir keluar. Apa ini?
Ye Fan bertanya dengan heran. Keputusan Kaisar Agung Wuxi. Kaisar Hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, ini benar-benar? Itu benar, itu benar-benar. Kaisar Hitam mengangguk dengan serius. Chapter 837 Dharma yang tak berawal. Sungguh. Keputusan ini. Itu nyata. Li Heishui merasakan mulutnya menjadi kering. Dia menelan dengan susah payah, merasa tidak percaya. Kertas emas ini megah, sakral, dan penuh keberuntungan. Aura yang dipancarkannya membuat orang ingin sujud. Hal semacam ini sulit ditiru. Ini jelas merupakan artefak dari seorang kaisar kuno. Bagaimana ini mungkin? Apakah benar ada kaisar yang masih hidup di dunia saat ini? Bahkan monyet itu terkejut, seolah-olah dia telah mendengar bahwa kaisar pertarungan telah dibangkitkan. Anjing hitam besar itu mengangkat kepalanya yang besar dengan bangga. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah makhluk yang bermartabat dan ilahi. Tentu saja. Coba lihat apa yang tertulis di atasnya. Ye Fan mengulurkan tangannya. Dia sangat bersemangat. Secara intuitif, dia tahu ini adalah kertas ilahi. Ini melibatkan misteri langit, dan tidak sembarang orang bisa melihatnya. Melihat bahwa kita semua adalah kenalan, berikan saja aku buah suci atau setengah tangkai obat ilahi abadi dan aku akan membiarkanmu melihatnya dengan hati-hati. Kaisar Hitam memasang tampang, memamerkan gigi putihnya, dan berkata dengan cara yang sangat percaya diri. Benar saja, sifatnya sulit untuk diubah. Ye Fan pergi untuk merebutnya, tetapi pikirannya terguncang. Ada semacam kekuatan kaisar yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku akan memberimu setengah harga karena kita kenalan. Jika si gendut terkutuk yang mencuri pemakaman sepanjang hari itu ingin melihatnya, semuanya akan menjadi 2 kali lipat. Si hitam besar menatap Duande. Wuxi masih hidup. Ini terlalu konyol. Taois yang tidak berperasaan itu mengusap hidungnya. Pada saat ini, Ye Fan sudah memegang surat keputusan Wuxi di tangannya. Kertas ilahi itu dikelilingi oleh cahaya, membuat tubuhnya terlihat menguntungkan dan berkilau. Dia membaliknya berulang kali, merasakan semacam keluasan dan keagungan. Dia diliputi oleh cahaya suci, tetapi dia tidak melihat kata-kata. Bagaimana? Tertegun, kan? Apakah Anda tidak mengenali kata-kata di atasnya? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda bahasa kaisar tertinggi? Anjing hitam besar itu berkata dengan sombong. Apa yang tertulis di atasnya? Coba kulihat. Li Tian tidak bisa menunggu. Dia mengambilnya dari tangan Ye Fan dan menatapnya untuk waktu yang lama. Gulungan surgawi tanpa kata ini. Sangat dalam. Benarkah? Biarkan aku melihatnya. Duande datang untuk melihat-lihat, tetapi pada saat yang sama, dia sangat waspada jika digigit anjing. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam merampok makam, buku surgawi tanpa kata ini tidak memiliki kata-kata sialan. Duan yang gendut sampai pada kesimpulan ini. Anjing terkutuk, apa kau mempermainkan kami? Untuk berpikir bahwa saya pikir itu adalah buku surgawi tanpa kata. Sungguh menyia-nyiakan ketulusan dan rasa hormat saya. Ternyata itu hanya selembar kertas kosong. Li Tian adalah yang paling marah. Saya datang ke sini dengan tergesa-gesa, jadi saya mengambil beberapa lagi. Saya tidak menyangka akan melakukan kesalahan seperti ini, anjing hitam besar itu menjelaskan dengan penuh rasa bersalah. Apa? Beberapa sekaligus. Bukankah itu terlalu murah? Semua orang tercengang. Jangan meragukan saya, kata anjing hitam besar itu. Kali ini benar-benar nyata. Begitu muncul, semua orang harus menghormatinya. Apakah kalian semua siap? Pergilah ke neraka, kamu mengambil setumpuk keputusan sekaligus. Siapa yang akan mempercayaimu? Bahkan Li Heishui memberikan suara tidak percaya. Anjing hitam besar itu memuntahkan kertas-kertas ilahi secara berurutan, dan semuanya adalah kitab suci tanpa kata. Kertas-kertas itu berkedip-kedip dengan cahaya suci, dan memiliki aura seorang kaisar kuno. Namun, mereka semua tidak memiliki kata-kata. Anjing terkutuk, kamu benar-benar tahu bagaimana mengacaukan segalanya. Ye Fan ingin menendangnya. Hanya Duande yang menyimpan surat-surat itu, ingin mengambilnya sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya pencuri, dan dia berkata, barang bagus, benar-benar ada banyak kertas yang khusus digunakan oleh kaisar kuno. Sial, gendut, jika kamu berani menelannya, aku akan menggigitmu 10.000 kali dan menjadikanmu sebagai hewan peliharaan manusiaku. Anjing hitam besar itu meludahkan kertas-kertas itu sambil mengancam dengan ganas, dan berkata, ini semua saya gunakan untuk merapikan tempat tidur saya. Sungguh. F. King. Boros. Mata perampok makam yang biasa Duande memerah. Kamu benar-benar memiliki keputusan Wuxi.
Li Heishui ragu. Boom! Tiba-tiba, seluruh langit dan bumi bergetar, dan aura agung menyebar. Sebuah kertas ilahi bersinar dengan cemerlang, dan memiliki aura yang tidak biasa dibandingkan dengan kertas lainnya. Itu dia. Mereka berjalan ke Danau Giok, dan di sepanjang jalan, banyak orang merasakan jantung mereka berdebar-debar. Seolah-olah mereka sedang menghadapi monumen abadi, dan mereka hampir semuanya berlutut. Kali ini, anjing hitam besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia tidak perlu berpura-pura bermartabat dan suci lagi. Secari kertas ini menerangi setiap inci tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci yang menyilaukan. Hati-hati, saya akan menggunakan kekuatan ilahi saya. Pada saat ini, dia hanya menggunakan sedikit dari divine power-nya, dan selembar kertas ini langsung tampak memiliki kehidupannya sendiri. Boom! Di atas 9 surga, garis-garis cahaya keberuntungan turun, dan teratai yang berharga tumbuh di tanah. Semua jenis cahaya warna-warni muncul, dan itu adalah pemandangan kesucian yang menyelimuti anjing hitam besar di tengahnya. Lebih tepatnya, ia melingkupi dekrit tersebut, mengubahnya menjadi cahaya yang abadi. Aura semacam ini tidak dapat dipalsukan, dan itu milik seorang kaisar kuno. Itu bukanlah kekuatan ilahi yang bisa menekan langit, tapi itu sama agungnya dengan samudera yang luas. Samar-samar, musik surgawi bisa terdengar, dan di kejauhan, semua jenis roh binatang mulai terbang, dan semua bunga di tanah suci segera bermekaran. Apa? Keputusan kaisar kuno telah tiba. Di Danau Giok, banyak raja kuno berdiri dengan kaget, dan bahkan orang-orang suci dari umat manusia tidak terkecuali. Indera mereka adalah yang paling jernih, dan dengan tingkat kultivasi mereka, mudah bagi mereka untuk bersentuhan dengan tanda Dao pada tingkat ini. Tidak ada intimidasi dari kekuatan ilahi yang ekstrim, tapi tidak mungkin salah. Ini adalah aura unik dari keberadaan seperti kaisar kuno. Kata seorang raja kuno dengan suara bergetar. Ayo pergi dan lihatlah. Grid Sage Huntuo sangat tenang. Dia berdiri dan berjalan keluar. Gai Zhouyu juga berdiri, dan berjalan keluar bersama yang lain. Mereka dapat dengan jelas melihat kertas ilahi mengambang di depan mereka, dan seekor anjing besar dengan kepala terangkat tinggi diselimuti oleh kemegahan ilahi. Ada 4 kata dalam keputusan itu, dan kata-kata itu mengintimidasi. Pukulannya kuat, dan tekanannya membuat orang sulit bernapas. Dan tekanan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang hanya raja-raja kuno yang merasa takut, dan tubuh mereka berkeringat dingin. Orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk merasakan tekanan spiritual semacam ini, dan sulit bagi mereka untuk memicu tekanan spiritual semacam ini. Semakin kuat seseorang, semakin ngeri mereka. Apakah ini benar-benar keputusan dari seorang kaisar kuno? Seorang raja kuno bertanya dengan suara gemetar. Memang. Kaisar hitam sangat sombong, dan berkata dengan keras, kaisar ini secara pribadi akan membacakan dekrit Kaisar Agung Wuxi. Keputusan Kaisar Agung Wuxi. Begitu kata-kata ini keluar, Danau Giok segera meledak, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka semua menatap ke arah ini, ke arah Kaisar Hitam, dan segera berkobar. Kertas ilahi bersinar dengan kecemerlangan tak terbatas, menjadi semakin gemilang, menerangi langit dan bumi. Kemegahan suci tersebar ke setiap sudut, membuat orang merasa hormat dan damai. Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Dengar, ini adalah pertama kalinya kaisar ini mengungkapkan identitas aslinya di dunia. Kaisar hitam menyapu pandangannya ke segala arah, dan berdiri di atas panggung yang tinggi, dia berkata, saya adalah kaisar hitam pelindung gunung di bawah Kaisar Agung Wuxi. Danau Giok menjadi tenang, dan semua orang menatap ke depan, melihatnya, melihat keputusan itu, dan mereka sangat kagum. Orang-orang dari ras kuno semakin mengerutkan kening. Kata, kaisar, memiliki arti khusus, dan anjing ini begitu memberontak, berani menggunakan nama seperti itu. Hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman di dalam hati. Kalian masih belum tahu siapa dia. Ada beberapa catatan kuno bahwa Kaisar Agung Wuxi mengadopsi seekor anjing muda di tahun-tahun terakhirnya. Duan De berbicara dari dalam kerumunan. Itu dia. Aku pernah mendengar rahasia semacam ini sebelumnya. Beberapa tokoh tingkat Master Sekte berkata dengan kaget. Danau Giok segera menjadi berisik. Seekor anjing menyebabkan keributan besar, membawa keputusan Kaisar Agung Wuxi, membuat semua orang terguncang tak terlukiskan. Omong kosong, kaisar ini adalah kaisar suci yang terlahir secara alami, reinkarnasi dari seorang dewa. Kaisar hitam membual tanpa malu-malu. Kaisar hitam pelindung gunung apa? Itu jelas merupakan binatang pelindung gunung, yang diperbesar tanpa henti olehnya.
Yevan dan yang lainnya mengutuk dalam hati, tetapi mereka juga cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Hitam mengungkapkan asal-usulnya. Kata-kata apa itu? Mengapa kita tidak bisa mengartikannya? Seorang raja kuno tak henti-hentinya bingung. Mereka telah lama menyadari bahwa ini adalah pekerjaan seorang kaisar agung. Ini adalah kata-kata khusus yang digunakan oleh kaisar kuno dan kaisar agung setelah memahami Dao. Kata Sage Agung Huntuo. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia membacakan kata-kata kuno itu dan berkata, tidak ada orang suci di bawah langit. Benar, tidak ada orang suci di bawah langit. Gai Zhouyu juga berkata, his. Sekelompok orang menghirup udara dingin, mereka semua tertegun. Apakah ini maksud dari Kaisar Agung Wuxi? Dia mengeluarkan keputusan semacam ini, membuat semua orang terguncang. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa melihatnya. Kaisar Hitam sangat murah hati, mengeluarkan kertas ilahi. Kelompok raja-raja kuno merasa ngeri, semuanya mundur, dan hanya setelah sekian lama mereka perlahan-lahan mengelilinginya. Setelah menonton untuk waktu yang lama, tidak ada satu orang pun yang mengatakan apa-apa, semuanya diam. Seorang kaisar agung masih hidup, apakah dia akan menyegel mereka? Ekspresi Grid Sage Huntuo dingin, dan dia berkata, bagus, bagus, bagus. Berbagai ras akan hidup berdampingan, dan masa depan akan sangat damai. Mereka mengundang keputusan ini ke tanah rahasia Danau Giok, dan terus berdiskusi. Namun, gaya telah diputuskan, dan tidak peduli seberapa berisiknya orang-orang di luar, semuanya akan segera berakhir. Di tempat di mana tidak ada orang di sekitar, Yevan meraih salah satu telinga besar Kaisar Hitam, dan bertanya dengan serius, apakah Kaisar Agung Wuxi benar-benar masih hidup? Tentu saja, Kaisar Agung Wuxi tidak ada bandingannya di langit dan bumi, dan dia ingin menekan ibu kota surgawi. Sayangnya, dia meninggalkan 9 langit dan 10 bumi, dan tidak dapat ditemukan. Dia kesepian selama puluhan ribu tahun, tak terkalahkan dalam sungai waktu yang panjang, jawab anjing hitam besar itu dengan pasti. Di mana dia? Mata Litian bersinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat, bertanya seolah-olah mereka adalah teman dekat. Bagaimana saya tahu? Saya belum pernah melihatnya selama puluhan ribu tahun. Dia mungkin telah memasuki alam surgawi, kata Kaisar Hitam. Sekelompok orang itu membatu, dan kemudian mereka semua menerkam, mencengkeram lehernya. Pada saat yang sama, mereka bertanya, dari mana keputusan itu berasal? Sial, kalian semua menghujat Kaisar Hitam yang agung. Lepaskan. Kaisar Hitam terbatuk-batuk. Cepat katakan padaku, dari mana dekrit itu berasal? Sekelompok orang itu mencekiknya hingga matanya hampir berputar ke belakang. Saya bilang, lepaskan. Itu ditulis oleh Kaisar Agung Wuxi lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan saya menggunakannya sebagai bantal tempat tidur. Kaisar Hitam menjulurkan lidahnya, dan mengungkapkan kebenaran. Sekelompok orang tercengang. Keputusan ini benar-benar diambil dari kandang anjing. Mungkinkah anjing ini lebih konyol lagi? Dia telah menipu sekelompok raja kuno. Dekrit itu nyata, dan tidak ada kesalahan, tapi itu tidak berarti, gumam anjing hitam besar itu. Ungkapan, tidak ada orang suci di dunia, tidak ditujukan kepada semua orang suci di dunia, tetapi lebih kepada semacam karakter moral. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi orang suci, dan tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Langit dan bumi telah rusak, dan manusia juga memiliki kekurangan. Orang yang sempurna akan dihancurkan, dan dewa tidak akan ada lagi. Kaisar Hitam bergumam, dan mengucapkan beberapa patah kata. Saat itu, dia tidak mendengarnya dengan jelas, dan hanya mengingat beberapa kata. Apakah dewa tidak ada? Duan De bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Anjing terkutuk, berapa banyak rahasia yang masih kamu sembunyikan dari kami? Cepat beritahu kami. Yevan tidak melepaskannya. Anak nakal, kamu melarikan diri selama 12 tahun. Apa sebenarnya yang kamu temui di alam bintang? Cepat beritahu kami. Balas anjing hitam besar itu. Pertemuan di Danau Giok segera berakhir. Tidak lama kemudian, sebuah berita yang mengejutkan 5 wilayah menyebar. Tidak ada orang suci di dunia, dan dunia akan segera damai. Apakah ini tanda perdamaian? Saya pikir ini adalah pembukaan jalan darah. Garis keturunan kaisar kuno belum habis. Apakah putra kaisar agung zaman kuno akan segera lahir? Beberapa orang yang telah berkultivasi dalam waktu lama segera mencium aroma darah. Anak nakal, lepaskan aku. Kali ini, saya telah menekan semua ras, dan dalam hal pahala, saya adalah yang terhebat.
Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Investiture of the Gods dan Kaisar Agung Wuxi, saya diam-diam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, cukup untuk mengejutkan langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis. Teriak Kaisar Hitam. Saya ingin bertanya, kemana Nan-Nan kecil pergi? Dia naik ke atas. Kata-kata Kaisar Hitam membuat Yevan tersandung karena terkejut, dan dia hampir jatuh ke tanah.